Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Teman-teman semua, kita memasuki minggu-minggu Paskah. Satu hal yang saya akan sharing hari ini, siang hari ini adalah sibuk atau efektif. Apakah kita pribadi yang sibuk atau pribadi yang efektif? Sebenarnya judul ini saya ambil karena memang biasanya orang-orang muda identik dengan suka sibuk-sibuk ya. Tetapi hidup kita harus bermakna. Kita sedang berbicara tentang 4 legasi. VLC kita dalam jemaat ini ada 4 legasi. Yang pertama adalah Kupang Wise, Kupang Prosperity, Kupang Healthy, dan Kupang Go. Ya. Minggu ini saya akan membahas tentang Kupang Go. Nah, apa sih isi dari hati Tuhan? Ada yang bisa jawab? Dan saya telepon Pak Jokowi, siap sepeda. Ya, apa isi hati Tuhan? Teman-teman, isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Amin. Di dalam isi hati Tuhan saat kita lihat adalah jiwa-jiwa. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa. Kita dipanggil untuk apa? Nah, saya percaya sebagian dari kita di sini karena teman yang ajak. Setuju? Ya? Teman ajak, orang tua yang ajak. Ya? Bukan hanya KTP yang Kristen, tetapi kita ada diajak. Saya dulu bertobat diajak oleh teman saya. Ya, teman dekat saya. Pasti saudara-saudara juga begitu, ada yang mengajaknya. Yuk, kita ikut komsel. Komsel itu apa, Kak? Atau kawan, komsel itu apa? Lupido loh. Ya, kita Lupido loh. Terus kita terlibat di dalam komunitas orang benar. Nah, kita lihat Amsal 11 ayat 30. Ini saya keluarkan terus. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Dalam terjemahan lain dikatakan buah orang benar adalah pohon hidup. Buah orang benar adalah pohon hidup, berarti pohonnya hidup. Kalau hidup, dia menghasilkan tidak? Menghasilkan. Menghasilkan bunga, menghasilkan buah, ya. Dan dia yang memenangkan jiwa adalah bijaksana. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang menangkan jiwa. Sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang menangkan jiwa. Kenapa? Dia tidak egois. Satu cerita, Wati dan Elizabeth. Mereka sudah berteman lama, berteman sangat lama. Satu ketika Elizabeth divonis kanker darah. Wati anak Tuhan. Sekelas, sering pulang sama-sama, makan, singgah sebelum sampai rumah, singgah makan bersama-sama.
Elizabeth izin 1 minggu dari sekolahnya. Setelah itu 1 minggu kok Elizabeth tidak muncul-muncul. Wati bertanya-tanya. Tidak ada informasi. Si Wati pergi ke rumahnya. Wah, ada tenda. Ternyata dicek-cek tenda duka. Dan Wati masuk di dalam rumah duka itu, dicek ternyata si Elizabeth meninggal. Meninggal lah. Sudah 3 hari dikuburkan. Tanya pada orang rumah, mama dari si Elizabeth, papa dari si Elizabeth. Oh, Elizabethnya udah meninggal 3 hari. Sudah dikuburkan. Wati sangat menyesal. Sangat menyesal. Dia pulang rumah. Pada malam hari dia bermimpi. Dia ketemu sama Elizabeth. Dalam mimpinya itu Elizabeth bilang, Wati, kamu tega-teganya kepada saya. Wati bilang, kenapa? Teman, kita berjalan bersama-sama. Kita makan bersama-sama. Apa salah saya? Elizabeth bilang, kenapa kita berjalan bersama-sama, makan bersama-sama? Engkau tidak ceritakan Yesus dalam hidup saya. Dia tersadar, Wati. Dia menyesal. Tetapi waktu sudah lewat. Saudara, orang bijaksana adalah orang yang menangkan jiwa. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, tidak egois. Jangan bilang bahwa mungkin saya tidak bisa. Saya fasih lidah saya untuk memberitakan firman Tuhan ke sahabat saya yang paling terdekat. Paling gampang memenangkan jiwa adalah sahabat paling dekat. Mungkin saudara bilang, Kak, saya takut. Saya mau omong apa? Sekali lagi saya bilang, orang yang memenangkan jiwa, dia adalah orang yang bijaksana. Kita lihat, orang yang memenangkan jiwa itu seperti apa? Mazmur 1 ayat 3. Dikatakan orang yang memenangkan jiwa itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kalian, saudara-saudara semua, teman-teman semua, kalau lihat di pinggir kali, pohon ada di pinggir kali, apakah dia menjadi pohon yang merana, yang layu? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena dia ada di aliran air. Selanjutnya katakan gini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Wow, begitu luar biasanya kalau pribadi kita memenangkan jiwa, mengajak teman-teman kita. Mereka tinggalkan kebiasaan lama, masuk dalam kebiasaan surga. Dikatakan kita seperti pohon. Saya baru tersadar, teman-teman. Ternyata Mazmur 1 ayat 3 itu, pohon yang di taman tepi aliran air adalah orang yang memenangkan jiwa. Saudara-saudara, apakah kalian mau menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Amin, mau? Dikatakan ayat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebanyakan dikatakan orang yang bijaksana itu biasanya seorang raja, seorang cendekiawan, seorang yang pintar ilmu, ya kan? Seorang yang dewasa, sangat dewasa, itu biasanya dikatakan bijaksana. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang memenangkan jiwa, ia adalah bijaksana. Wow, kenapa?
bawa orang yang belum mengenal Kristus kepada mengenal Kristus. Itu adalah bijaksana. Amin. Wahyu 22 ayat 2. Ini lagi. Ini luar biasa firman-Nya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang. Berarti ada kiri dan kanan sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Wow, berarti setiap bulan dia berbuah. Saya kalau bayangkan teman-teman, kalau pohon yang saya tanam di rumah kalau tiap bulan berbuah, wah, betapa bahagianya saya. Betul ya? Tiap bulan berbuah nih. Bro, berbuah nih bro. Ya, apalagi kesukaan kita, misalnya buah apa yang kita suka. Ya, sebut saja masing-masing. Suka apa? Apalagi dia, jangankan buah, bunga saja. Yang kalau dia berbunga di depan pekarangan kita bangun pagi kita lihat, wow, begitu indah. Ya, apalagi dia menghasilkan buah. Wah. Oh, begitu berbahagianya pemilik pohon itu. Buah yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daunnya pun dipakai untuk menyembuhkan. Waduh. Bilang wuh. Teman-teman, perhatikan ini. Ini adalah predikat buat orang-orang yang mengenal, orang-orang yang membawa jiwa-jiwa. Mulutnya tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Bahkan kalau saya mau bilang, mungkin bayangannya pun menyejukkan, menyegarkan, menyembuhkan, memberi kehidupan. Ya. Buah orang benar adalah pohon kehidupan. Ilustrasi misalnya kalau saudara jalan di tempat panas terik, pulang dari kampus, bemo tidak ada, Grab error, Maxim apa lain, ya kan, error, terus telepon ke rumah, sinyal hilang lagi, aduh, baru pulang lewat Poltex itu panas sampai di depan sana. Pasti saya pikir kalau lihat pohon tuh pas lewat panas tuh akan jalan cepat-cepat supaya dapat pohon yang rindang. Betul ya? Kita lihat pohon, kita dalam keadaan panas, nanti kalau lihat pohon langsung menyejukkan hati. Wah, ada pohon, wah, cepat kita lari. Nah, dikatakan bayangannya saja orang yang pergi untuk memberitakan firman Tuhan, bayangannya saja menjadi penyembuh. Kita duduk aja, orang di sebelah kita merasakan roh kita. Amin. Nah, jadi mari katakan di sebelah kiri kananmu, you are the tree of life. Amin. Kita adalah pohon kehidupan. Amin. Dimanapun kita berada, kita membawa kesejukan. Mari kita lihat. Apa kata Alkitab tentang memenangkan jiwa? Masih di Amsal 11 ayat 30. Ya. Dia yang memenangkan jiwa adalah bijaksana. Kita lihat ilustrasi bunga matahari. Kita di rumah pernah tanam pohon bunga matahari. Ya. Mungkin sekitar 1 bulan dia sudah pecah bunga mataharinya.
Pagi hari dia akan menghadap matahari terbit di timur. Dia akan menghadap. Dia akan menghadap jam 8, jam 9, wah dia tambah cerah. Jam 10 dia tambah cerah. Dia mengikuti matahari. Matahari bengkok gini, dia juga ikut. Iya, sampai terbenam, dia tertidur lagi. Dan besok juga seperti itu. Nah, kita lihat matahari hanya bersinar dan seluruh dunia terbangun. Setuju? Saat terbenam, kita beristirahat. Saat matahari terbit, seluruh isi dunia terbangun. Demikian seperti orang bijak, ia menarik jiwa, mengambil jiwa, dan memenangkan jiwa. Kita seperti matahari itu. Amin. Sebenarnya dunia, teman-teman, dunia ini sudah capek dengan kebohongan-kebohongan. Orang-orang sudah capek dengan dunia ini. Kalau kita capek lagi, ingat, jangan sampai pekerjaan kita sepertinya orang yang sibuk. Tetapi Tuhan bilang kamu tidak efektif. Hati-hati. Dunia sedang lesuh. Dunia sedang lelah. Anak-anak Tuhan harus seperti matahari. Amin. Membawa kehidupan. Betul. Saat matahari naik, teman-temanku, sekalipun kamu tutup pintu, tetap terang di dalam rumah. Kamu mau tutup gorden, tetap ada cahaya masuk. Tetap. Itulah kehidupan orang benar. Sebenarnya kehidupan kita seperti itu. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang benar, orang yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Nah, kita lihat bahwa hati-hati, senjata terbesar setan itu bukan membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Senjata terbesar setan bukan membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi senjata terbesarnya ialah dia mengalihkan hidupmu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, yang sebenarnya bukan hal yang benar untuk kita lakukan. Senjata setan bukan membuat kita melakukan hal yang buruk. Hati-hati zaman sekarang. Senjata terbesarnya adalah dia mengalihkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, kelihatannya baik sekali. Bisa aja. Pagi-pagi salam, siang salam, sore salam, malam merajalela. Apa? Gacor. Bisa aja, ya kan? Nah, jadi hati-hati itu. Sepertinya kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi, life is not being busy, but life is being effective. Hidup bukanlah menjadi sibuk, tetapi hidup harus menjadi efektif. Amin. Yang kedua, memenangkan jiwa dengan mengasihi dan mencintai. Nah, ini bahasa Kupangnya enak. Pakai sayang kau bawa orang datang ke Tuhan. Pakai sayang kau bawa orang datang kepada Tuhan. Amsal 11 ayat 30 mengajarkan kita tentang nilai dari hidup yang benar adalah bijaksana. Seperti pohon yang menghasilkan buah-buah yang memberi kehidupan bagi banyak orang,
demikian juga orang yang hidup dengan integritas dan kebenaran akan memberi manfaat yang besar bagi orang lain. Ingat, akan memberi manfaat yang besar bagi orang lain. Itu adalah hidup yang efektif. Ketika kita hidup dengan bijaksana dan memperjuangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, rindu saudara kita, sahabat kita, mereka juga mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita sedang memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengalami kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kalau kita mengajak, ya, orang juga menikmati hadirat Tuhan, ya. Itu kita lagi sedang apa? Kesempatan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, hidupnya menjadi lebih baik. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup bukan hanya untuk hidup sendiri, diri sendiri, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan spiritual, emosi orang lain. Kita tidak tahu teman kita, mungkin ada orang yang pendiam, sangat pendiam, mati pung. Kita rasa dia aman-aman saja. Mungkin aja di rumahnya ada terjadi percecokan. Tetapi dia membungkus rapi. Seperti cerita pertama tadi, Wati dan Elizabeth. Sepertinya kawan akrab, wow. Tetapi satu dipanggil duluan, meninggal duluan. Dalam mimpinya dia bilang, tega-teganya kamu Wati. Kita berjalan bersama, makan bersama, tetapi tak satu pun kata keluar tentang Tuhan Yesus. Mengerikan. Iblis merancangkan hal-hal itu untuk ditaburkan ke dalam anak-anak generasi-generasi sekarang. Tidak peduli. Saya masuk ke rumah sakit, antri panjang di rumah sakit di Wali Kota situ, yang rumah sakit mata tuh, Kartini. Saya masuk, saya lihat begini, semua pada duduk dan tidak satu pun yang angkat muka lihat saya. Semua HP. Ya, bukan berarti saya artis kok saya harus masuk orang semua lihat, tidak. Tetapi saya melihat bahwa generasi zaman sekarang, saudara-saudara, orang sibuk dengan diri sendiri. Ya. Mungkin kita Kupang ini yang orang lewat, ama, singgah makan dulu kok, padahal di rumah tidak ada makan. Kita ke keluarganya masih kental. Tapi kalau di kota besar, siapa mau toe siapa, ya kan? Lu tetangga ini bakal ancor-ancor, gacor-gacor, ya kan? Orang soalnya peduli di sebelah, aduh hanya telepon polisi datang ke ini di sebelahnya udah ribut. Kalau kita di Kupang masih respect, tetapi akan datangnya seperti begitu. Mungkin di sana dulu respectnya sama, tetapi waktu berlalu, kehidupan mulai mementingkan diri sendiri. Akan seperti gitu, akan datang seperti begitu. Ya. Nah, dengan memenangkan jiwa kita berbagi kebijaksanaan, amin. Berbagi cinta, berbagi kasih kepada mereka yang kita jumpai mungkin sepanjang hidup kita. Saya dulu kita di SMA, masih zaman SMA, ya, masih muda seperti sekarang masih muda. Kita sampai penjaga sekolah aja kita injili, teman-teman. Kita penjaga sekolah aja kita injili. Padahal mau bilang kita ini hidup ini seperti jagung, baru bertobat seperti jagung, baru bertobat 1 bulan 2 bulan. Kita penjaga sekolah kita injili, kita panggil, om, kakak, kenal Yesus kok belum? Lu cerita apa? Ini perlu masalah hidup dan mati. Kita cerita. Dapat di pinggir jalan.
Saya ingat dulu zamannya senior-senior kita diceritakan juga. Itu zaman-zaman dulu STM itu penginjilan. Dulu kan rata-rata STM itu batinju semua tuh, ya kan? Itu batinju tuh. Itu rata-rata murid-murid ada di sasana tinju semua tuh. Nah, ada kakak kita yang bertobat bekas petinju kelas berat. Dia duduk jalan ke halte situ. Dulu kan kita rata-rata tidak punya kendaraan. Motor tidak ada. Orang yang dulu ada motor tuh dia hebat, dia bos. Ya, juragan. Kita rata-rata bemo. Ya, ke sekolah bemo, pulang bemo. Kalau tidak ada uang, jalan kaki. Itu menginjili, orang yang duduk di emperan pinggir jalan menginjili. Karena badannya saking besar. Mau terima Yesus tidak? Saya tidak mau ini. Weh, dulu sakingnya begitu. Tapi sekarang tidak bisa kan? Tidak bisa begitu. Kita pendekatan. Tetapi kalau kita punya hati, perhatikan sini teman-teman. Kalau kita punya hati, mungkin kita mau dekati dengan saudara kita, orang terdekat kita. Mungkin bukan satu kali, bisa ulang-ulang. Ajak dia makan, ya kan? Mungkin uangmu belum ada, kau simpan sedikit untuk mungkin bisa 2 porsi. Ya. Bawa apa sesuatu, dekati aja, duduk cerita. Mungkin jangan sharing firman dulu, sering kehidupan. Setelah itu baru masuk firman. Amin. Kita harus bergairah, amin. Bergairah, ayo. Kita harus bergairah. Orang-orang muda harus bergairah untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang membuat kita dapat menuntun orang kepada kebenaran? Nah, ini penting. Yang pertama, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Daniel 6, kita lihat Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena dikatakan ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu yang membedakan Daniel dengan para ahli-ahli nujum atau wakil-wakil raja yang pintar cendekiawan pada zamannya. Roh yang luar biasa adalah Roh Kudus di dalam hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu, coba katakan namamu sendiri. Sebab roh yang ada di dalam Elvis lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roh kita ini besar sekali. Roh kita besar. Kita harus tahu itu. Jadi kalau masih takut, baca firman ini. Roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Kalau masih bimbang, katakan firman ini 1 Yohanes 4 ayat 4. Hei, roh di dalam saya lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Kita harus pede. Tidak ada pribadi lain selain Daniel di masa itu yang tetap memegang jabatan tertinggi dalam beberapa kali pergantian pemerintahan di sebuah kerajaan yang sama. Dia selalu diangkat menjadi orang yang penting. Yang kedua, ada terang Kristus di dalam kita. Lukas 6 ayat 9, 39. Yesus mengatakan pula sesuatu perumpamaan kepada mereka. Dikatakan begini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Betul juga ya. Coba orang buta tuntun orang buta. Apalagi zaman dulu di perumpamaan, kan zaman sekarang sudah ada panti sosial. Sudah diajarkan ya. Terus jalan trotoar kita juga ada itu. Ada untuk ya
Orang buta kan, dia punya lantainya bergaris-garis pakai tongkat. Dulu kan tidak ada. Orang buta kalau tuntun orang buta masuk jurang sama-sama. Siapa yang mau kasih salah? Dua-dua salah. Ya kan, so tahu dia buta mau tuntun. Nah, apa yang membantu seorang pengemudi kendaraan dapat melaju di tengah malam dengan tidak menabrak? Apa yang menuntunnya? Di tengah-tengah malam, Bram naik motor. Tetapi Bram dari Air Nona tiba sampai ke Merdeka. Atau dari Taru sampai ke Eba. Tidak jalan kaki tapi pakai motor. Tetapi dia tidak tabrak. Apa yang menuntun dia? Ayo teman-teman, apa? Lampu motor. Ya kan? Terang yang menuntun si pengemudi ini sehingga dia sampai kepada tujuannya. Nah, hal serupa pernah diucapkan Yesus di hadapan banyak orang saat ia menyampaikan perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta ini, yang tentu saja akan membuat keduanya kan jatuh. Yang dimaksudkan orang buta ini, teman-teman, menurut Yesus adalah orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu jangan, kalau kamu ada masalah kamu cari orang yang kayak begitu, belum ada. Dia belum terima Yesus. Hidupnya porak-poranda. Tiap malam gacor kesini kesana. Ya. Kamu tidak boleh begitu, walaupun dia care, mati pun. Dia akan menuntun kamu lebih parah. Perhatikan sini. Kamu jangan cari orang kayak begitu. Cari pribadi yang betul-betul mengenal Yesus. Makanya kita di sini ada Komsel, komunitas sel. Di dalam Komsel bukan hanya cerita tentang firman Tuhan, tetapi kehidupan kita. Kita saling share. Kak, minggu ini saya jatuh di dalam dosa. Kak, minggu ini saya bisa memenangkan satu jiwa. Kak, minggu ini saya jengkel sekali dengan papa dan mama saya. Kak, minggu ini saya jatuh cinta. Sebenarnya di dalam Komsel, itulah Komsel sesungguhnya. Ya, saling menguatkan. Tetapi kalau kita mengalami masalah, kita pergi ke orang yang belum mengenal Tuhan. Dikatakan orang buta tuntun orang masuk lubang. Ya kan? Nah, Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terang Kristus yang ada di dalam hidup kita, itulah yang menjadi alasan mengapa seharusnya kita sudah menjadi seorang yang bisa menuntun orang lain. Amin. Kita sudah menjadi terang, kita punya kemampuan, kita sudah punya kapasitas untuk menuntun orang lain. Jangan takut lagi, jangan bimbang lagi. Ingat bahwa Kristus pun terang itu ada di dalam ketong. Ya. Saya baca ini bahasa Kupang setengah mati. Kristus pun terang itu ada di dalam ketong, ada dalam ketong. Kenapa ketong harus takut menangkan jiwa? Ya kan? Firman Tuhan dikatakan begitu kan? Matius 13 ayat 43 kan? Terang Kristus ada dalam kita. Kenapa ketong harus takut menangkan jiwa? Ya kan? Matius 13:43 bahwa Kristus pun terang tuh ada di dalam kita. Amin. Ada di dalam kita. Jadi kita tidak boleh takut lagi siapa yang bimbang. Tidak boleh takut. Ayo ceritakan Kristus. Ingat, bangun kesatuan spirit di dalam kelompok kita, komsel kita. Supaya orang jiwa-jiwa yang baru masuk mereka menikmati itu.
Mungkin kita takut injili teman-teman kita, tetapi ingat bahwa terang Tuhan ada di dalam kita. Nah, Alkisah, kita akan menutup. Alkisah seorang penjual buku, satu teman ini, dia tertekan sekali. Saat dia jual buku di pinggir jalan, dia pun buku tidak laku. Mungkin kalau dia bawa buku 100, hanya 2 buku yang laku. Tetapi ada sahabat di sebelahnya, bukunya habis, tiap hari dia bawa 100, habis. Habis terjual. Terus kita omong aja yang sebelah itu, sebut saja namanya Boy. Di sini ada nama Boy? Oke, namanya Boy. Supaya jangan merasa tersolimi. Temannya ini merasa perlu datang ke Boy, belajar dari Boy. Penjual ini pun bertanya, Boy, apa strategimu sehingga bukumu laris manis terjual? Dengan polos, si Boy bilang begini, aku cuma tanya kepada pembeli. Ternyata dia gagap. Apakah bapak-bapak mau membeli buku ini, atau saya menceritakan isi buku ini? Kan orang, wah kalau begini kau menceritakan buku tebal begini, kapan temponya kan? Jadi orang itu sudah beli sah. Ya, jadi dia punya buku itu laku semua, habis laris manis. Kau berhadapan dengan si gagap. Kalau yang sebelah sini, ini bukunya ini bagus, ceritanya ini. Nah, dengan sendirinya orang sudah review buku ini selesai, orang tidak perlu beli lagi, kan? Fasilitasnya hebat, tetapi yang sebelah ini dia omong 1 kalimat itu seberapa menit habis. Orang pemalas dengar dia pun gagap, beli kasih habis. Nah, mungkin kelihatannya lucu. Kita lihat Musa berkali-kali menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan alasan tidak pandai berbicara, berat lidah, berat mulut, di dalam Keluaran 4 ayat 10. Namun, apakah itu menjadi masalah di kemudian hari? Tidak. Sejarah justru mencatat hebatnya kepemimpinan Musa dan betapa istimewanya ia di mata Tuhan. Pertama dia bilang apa? Mulut saya berat. Saya tidak fasih lidah, saya tidak tahu mau ngomong kepada Bapak Firaun bagaimana. Seperti saudara, Kak, saya tidak bisa, saya takut, saya mau ngomong dari mana ini? Pada sahabat saya ini saya pikir dia ini ada masalah, tapi saya bingung mau cara omongnya bagaimana, memberitakan firman Tuhan bagaimana, mau mendoakan dia bagaimana. Sama ceritanya seperti Musa. Musa tidak tahu Pak omong. Tetapi dalam sejarah dikatakan, dia membawa generasi yang ada sekarang, zaman sekarang, dia membawa keluar dari perbudakan. Betapa luar biasanya. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita punya kekuatan besar kalau Tuhan sudah memanggil kita. Hei, ayo. Tuhan akan mengurapi kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, hidup bukan menjadi sibuk, teman-teman, tetapi hidup menjadi efektif. Pegang kata-kata ini. Hidup bukan menjadi sibuk, tetapi hidup menjadi efektif. Life is not being busy, but life is being effective. Di sini ada yang mau hidupnya menjadi efektif. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau berdoa buat teman-teman. Hidup bukan menjadi sibuk, tetapi hidup
menjadi efektif. Life is not being busy, but life is being effective. Di sini ada yang mau hidupnya menjadi efektif. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau berdoa buat teman-teman.